Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, Tuhan mengasihi saudara. Saudara, judul khotbah hari ini adalah ketekunan pengharapan. Bacaan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30. Sebagai pengantar, pada bulan Maret yang lalu, Korea mengalami kebakaran hutan terparah dalam sejarahnya. Kemarin pun terjadi hujan deras secara tiba-tiba yang menyebabkan banjir di berbagai tempat. Selain itu, suhu dingin dan panas yang datang secara mendadak terus berulang sehingga sulit untuk memprediksi cuaca yang tidak menentu ini. Demikian pula di Indonesia, berbagai bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor terus menyebabkan kerugian yang besar. Seluruh dunia sedang menghadapi kesulitan akibat kekeringan, kebakaran hutan, banjir, hujan es, dan perubahan iklim yang ekstrim. Padahal dunia ciptaan yang Allah ciptakan pada mulanya adalah dunia yang baik dan indah. Sebagaimana dikatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Di dalamnya tidak ada prinsip lantai makanan atau hukum limbah yang saling memangsa. Semua ciptaan hidup dalam harmoni, damai, dan penuh kehidupan. Namun ketika manusia pertama, Adam, ingin menjadi seperti Allah dan merusak perjanjian serta meninggalkan Allah, bukan hanya manusia saja yang menerima kutukan, tetapi seluruh ciptaan, segala makhluk itu terkutuk. Karena Allah memberikan manusia kuasa untuk menaklukkan dan memerintah alam semesta. Ketika manusia jatuh dalam dosa, segala makhluk turut masuk dalam penderitaan di bawah kuasa dosa dan maut. Dan sampai sekarang terus mengerang dan menantikan pembebasan.
Dalam ayat 21 sampai dengan 22, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Melalui Kristus kita telah menerima keselamatan dan sekarang kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua sambil berjalan di jalan pengudusan. Dalam proses ini pemberitaan yang kita alami bukan hanya penderitaan pribadi semata, melainkan juga penderitaan seluruh ciptaan yang berada di bawah kuasa dosa dan kuasa maut. Seluruh ciptaan pun sedang merindukan kedatangan Kristus yang kedua dan menantikan hari di mana dunia ciptaan akan dipulihkan sepenuhnya. Segala makhluk berharap dapat masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Mengapa manusia harus terlebih dahulu menerima keselamatan? Karena seluruh dunia ciptaan pun sedang menantikan keselamatan itu. Kita harus mendengar kekeluhan dan erangan dunia ciptaan. Orang-orang beriman harus peduli terhadap keluhan dan erangan dunia ciptaan tersebut. Saya berdoa agar seluruh jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon memiliki keyakinan bahwa karya keselamatan Allah ditunjukkan bagi seluruh dunia dan dengan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua dan kesempurnaan kerajaan Allah. Kita hidup sebagai saksi yang membawa kasih dan pengharapan Kristus ke tengah-tengah dunia serta menjadi terang dan garam yang memberitakan Injil sampai ciptaan dipulihkan sepenuhnya. Pokok bahasan yang pertama adalah kasih Allah. Dalam ayat 23 sampai dengan 25, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita mengeluh dan merasa sakit bersalin karena menyadari bahwa secara daging kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa, hawa nafsu, dan maut. Namun di tengah keluhan dan rintihan itu, kita tetap menantikan sesuatu, yaitu pemulihan yang menyeluruh termasuk tubuh kita. Pemulihan seluruh keberadaan kita secara utuh. Sesungguhnya kita telah menerima penebusan itu dalam Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dalam Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Namun kita belum menerima penebusan tubuh kita secara sempurna. Melalui pengalaman kehadiran Roh Kudus, manusia telah menerima karunia sulung roh dari kemuliaan yang akan datang. Di dalam keadaan kemuliaan itu, manusia akan menerima keselamatan yang menyeluruh, yaitu keselamatan yang mencakup seluruh keberadaan manusia. Pada saat itu bukan kita akan menjadi tubuh rohania yang tidak akan binasa lagi untuk selama-lamanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Yesus juga menekankan pentingnya ketekunan ketika ia berbicara tentang tanah yang baik dalam perumpamaan tentang penabur. Dalam Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ketekunan adalah salah satu karakteristik kasih, sekaligus juga ciri khas dari pengharapan yang sejati. Dalam 1 Korintus
13 ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Orang yang memiliki pengharapan akan menantikan kemuliaan yang akan datang dengan penuh ketekunan di tengah segala kesulitan. Di mana ada pengharapan yang kuat, di sana juga ditemukan ketekunan, dan pengharapan menjadi semakin berharga melalui ketekunan tersebut. Karena kita bukan sedang menantikan kematian, melainkan menantikan kehidupan. Karena kita mengetahui kemuliaan yang akan datang, kita dapat mengatasi penderitaan yang kita alami sekarang dengan limpah. Karena kita mengenal kasih Allah yang lebih besar dari dunia ini, kita tidak menjadi tawar hati terhadap hal-hal yang tampak di depan mata. Kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan melalui iman, tetapi keselamatan ini tetap terjaga dan semakin diteguhkan oleh pengharapan akan kemuliaan yang akan digenapi di masa depan. Orang percaya yang diselamatkan oleh iman yang tidak kelihatan juga bertumbuh dan berdiri teguh dalam iman itu dengan tidak kehilangan pengharapan yang juga tidak kelihatan. Dalam Yudas pasal 1 ayat 20 sampai dengan 21, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon, sekalipun tampaknya sedang berada di tengah penderitaan dan kesulitan, tetapi tetap percaya kepada Allah yang telah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Kiranya kita senantiasa mengingat bahwa kita berada di dalam tangan Allah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya dalam pengharapan kita belajar, bertekun, dan menjadikan setiap proses ini sebagai kesempatan untuk pertumbuhan iman yang lebih dewasa dengan hikmat yang dari Tuhan. Pokok bahasan yang kedua adalah perantaraan Roh Kudus. Dalam ayat 26 sampai dengan 27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kelemahan di sini bukan hanya kelemahan secara fisik seperti sakit penyakit atau kelemahan tubuh yang lain, melainkan mencakup segala bentuk kelemahan secara umum, bahkan secara kiasan juga mencakup kelemahan karakter seperti ketidakberanian atau keraguan hati. Dalam kondisi seperti inilah Roh Kudus yang memikul kelemahan kita dan berdoa bagi kita di hadapan Allah. Apapun ujian, penderitaan atau kegagalan yang kita hadap, Roh Kudus tetap memimpin kita dan menolong kita sehingga kita tidak perlu takut atau putus asa, melainkan belajar untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada pimpinannya. Kita semua tahu betapa pentingnya, perlunya doa. Namun, kenyataannya seringkali kita tidak tahu harus berdoa apa dan bagaimana kita harus berdoa. Hal ini karena sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita tidak mampu melihat masa depan sehingga kita tidak dapat berdoa dengan benar. Kita bahkan tidak memiliki hikmat yang cukup untuk menilai apa yang benar-benar terbaik bagi diri kita dalam situasi yang kita hadapi. Bahkan ketika kita mengetahui rencana besar Allah dan tujuannya yang kekal, kita tetap kekurangan kebijaksanaan untuk berdoa secara tepat.
Itulah sebabnya tanpa perantaraan Roh Kudus kita sangat rentan mengalami kekalahan dalam peperangan rohani. Jika seseorang merasa seolah-olah ia tahu segalanya dan tidak memerlukan pimpinan Roh Kudus, maka sesungguhnya ia adalah orang yang paling bodoh karena ia tidak menyadari kebutuhannya yang paling mendasar. Karena itu kita harus selalu mengikuti bimbingan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus agar kita tahu apa yang harus kita doakan dan bagaimana cara kita berdoa. Ada kalanya kita merasa bahkan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun dalam doa. Dalam saat-saat seperti itu cukup kita memanggil Bapa saja. Roh Kudus bukan hanya memberi kita kekuatan untuk berdoa, tetapi Ia sendiri yang berdoa bagi kita di hadapan Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ciri khas dari doa yang dinilaikan oleh Roh Kudus bagi kita adalah bahwa doa itu selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus sepenuhnya mengetahui pikiran Allah. Karena itu permohonan yang dinaikkan Roh Kudus bagi kita selalu selaras dengan rencana keselamatan Allah. Dengan kata lain, Roh Kudus berdoa dengan tujuan menerapkan rencana keselamatan Allah yang digenapi di dalam Kristus ke dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin doa kita agar kepentingan Allah dan kepentingan kita menjadi satu di dalam doa. Sebagai orang-orang yang berdoa di dalam Roh, yang terutama harus kita lakukan adalah menaikkan ucapan syukur atas anugerah keselamatan Allah. Sebab doa yang sejati bukanlah memaksakan kehendak kita kepada Allah, melainkan menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Roh Kudus menolong doa-doa kita dengan tujuan agar doa kita diarahkan kepada kehendak Allah, sehingga kehendak Allah menjadi tujuan dan isi utama doa-doa kita. Dalam ayat 28 sampai dengan 30, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bagi kita yang telah dipanggil sesuai dengan kehendak Allah, rencana Allah, segala sesuatu akan bekerja bersama, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Inilah jaminan hidup kita yang pasti. Betapa bersyukurnya kita, betapa leganya hati kita mengetahui hal ini. Walaupun seringkali kita gagal melakukan kehendak Allah dengan sempurna, namun Allah tetap bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan penderitaan yang kita alami saat ini pun dijadikannya sebagai sarana untuk pertumbuhan iman kita. Ia memimpin kita untuk meninggalkan dosa penyembahan berhala dan menjadikan kita umat kudus yang hanya mengasihi hukum Allah. Ia memakai penderitaan dan kesulitan untuk membuat gereja lebih bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus. Bahkan menyebarkan orang-orang yang membawa Injil ke tempat-tempat baru untuk mendirikan gereja dan memberitakan kabar keselamatan. Semakin kita merenungkan anugerah yang
telah kita terima, semakin kita mengakui bahwa segala sesuatu berada di dalam kedaulatan Allah yang mutlak. Yesus Kristus telah datang ke dunia, menanggung dosa kita di kayu salib, dan bangkit serta naik ke surga. Namun kita tidak pernah melakukan apapun untuk membuat semua itu terjadi. Semua itu adalah karya kasih Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Semua adalah pekerjaan Allah. Kita hanya mendengar dan percaya kepada kebenaran itu. Kasih Allah yang membangunkan hati kita telah membawa kita pada kesadaran akan dosa, lalu memimpin kita mengalami pengampunan dan keselamatan yang daripadanya. Segala sesuatu adalah anugerah Allah semata. Kita percaya percaya kepada anugerah keselamatan yang telah direncanakan Allah karena perantaran Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon hidup dalam rasa syukur atas anugerah keselamatan yang telah diterima dan senantiasa berdoa mengikuti pimpinan Roh Kudus sehingga hidup kita dipakai menjadi alat untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Sebagai kesimpulan, pengharapan kita bukanlah pada dunia yang terlihat, bukan pada situasi, lingkungan, atau hal-hal materi. Pengharapan kita haruslah kehendak Allah, yaitu penginjilan misi untuk menyelamatkan Indonesia. Ketika pengharapan kita tertuju kepada misi Allah, maka kita akan mampu menafsirkan setiap situasi dan peristiwa yang kita alami bukan dengan mata jasmani, melainkan dengan mata rohani. Allah pasti akan menyelamatkan Indonesia melalui kita. Meskipun kita ini hanyalah bejana tanah liat yang lapu, tetapi di dalam kita ada harta yang sangat berharga, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah. Orang-orang mungkin berkata bahwa seperti ada banyak jalan untuk mencapai puncak gunung, demikian pula ada banyak jalan untuk sampai kepada Allah. Namun, Alkitab menegaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk bertemu dengan Allah Tritunggal selain melalui Yesus Kristus. Hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus akan memimpin kita untuk berjalan bersama dengan gereja-gereja Indonesia yang berada di Korea. Ia akan mempersatukan kita untuk bersatu hati dalam penginjilan misi menyelamatkan Indonesia. Melalui persatuan ini, Allah akan memakai kita untuk menyelamatkan Muslim yang ada di Korea, sekaligus mengutus mereka untuk menyelamatkan Indonesia di tanah air mereka. Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, merancangkan keselamatan. Allah Anak yang menggenapi keselamatan. Dan Allah Roh Kudus yang menerapkan keselamatan itu dalam hidup kita, memimpin kita sampai kepada keselamatan yang sempurna. Penderitaan dan kesulitan yang kita alami dalam memberitakan Injil tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan atas kita. Kasih Allah yang terbesar adalah ketika Ia mengutus Kristus bagi kita. Saya berdoa agar kita semua hidup sebagai murid Kristus yang hanya memberitakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur karena Engkau memalingkan pandangan kami dari dunia ini dan mengarahkan hati kami kepada kehendak-Mu, yaitu penginjilan misi bagi bangsa Indonesia. Tuhan tolong kami agar dapat menafsirkan setiap situasi dan peristiwa yang kami alami dengan mata rohani dan tanamkan dalam hati kami pengharapan yang teguh akan rencana-Mu untuk menyelamatkan Indonesia. Meskipun kami hanyalah bejana tanah liat yang lemah, kami mengakui bahwa di dalam kami ada harta yang mulia, berharga, yaitu Yesus Kristus. Kami percaya bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah.
Ya Bapa, satukanlah gereja-gereja Indonesia yang ada di Korea di dalam Roh Kudus-Mu dan tuntunlah kami untuk berjalan bersama di dalam kehendak-Mu bagi misi Indonesia. Melalui kami biarlah Engkau menjangkau jiwa-jiwa Muslim yang ada di Korea dan kiranya terang Injil juga sampai ke tanah air di Indonesia. Hari ini pun kami rindu hidup sebagai murid Kristus yang hanya memberitakan Yesus Kristus. Tuhan, ini aku, utuslah aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.